Sebuah mall menjual pakaian dengan diskon 2 kali berturut-turut, yaitu 70%, kemudian 20%. Apabila seseorang membeli sebuah baju, maka total potongan yang dia peroleh sebesar berapa persen? Yang ditanya adalah potongannya ya, bukan yang harus dibayar. Konsep persen itu, diskon itu maksimal 100%. Ingat ya, maksimal diskon 100%. Misalnya, pertama dia diskon 70%. Berarti yang dibayar adalah 30%. Yang dibayar 30%. Kemudian didiskon lagi 20%. Ya, berarti yang dibayar adalah 80%. Berarti 80% tuh saya bikin desimal aja 0,8. Jadi kita harus cari hasil yang harus dia bayar dari 30%. Jadi 30% dikali dengan 0,8 yang harus dia bayar. Jadi hasilnya adalah 24%. Ini adalah 24% adalah yang dia bayar ya. 24% adalah yang dibayar. Karena yang ditanya adalah potongannya. Potongannya berarti biar jadi 100%, jadi tinggal 76%. Jadi potongannya 76% sehingga dia bisa bayar cuma 24%. Jadi jawabannya adalah 76. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam suatu kelas jumlah siswa putri itu 60%, sedangkan dari siswa putri tersebut yang berkacamata adalah 15%. Jika dari siswa sekelas dipilih seorang secara acak, maka peluang terpilih seorang siswa putri berkacamata gitu. Putrinya ada 60%, 60% gitu. Yang berkacamata adalah 15%. 15% dari 60. Ya, dari itu dalam matematik dikali, berarti 60% dari 15%, berarti dikali dengan 15% 0,15 gitu ya. 60 dikali 0,15 adalah 9 ya. 60 kali 0,15 adalah 9. Karena ini persen, jadi kita bikin persen. Ini adalah siswa putri yang berkacamata itu 9%. Yang ditanya peluang. Ya, persen itu kan peluang. Ya udah, jadi peluangnya 9% itu 0,09. Ini adalah peluangnya, anggap aja peluang A. Jadi peluang wanita berkacamata adalah 0,09. 4 tahun lalu umur Musa 2 kali umur Harun. Kalau ketemu soal ini ikutin aja kata-katanya. Musa itu misalnya M. Musa itu sama dengan 2 kali umur Harun. Tapi itu 4 tahun yang lalu, berarti berkurang 4 umur Musa. Umur Harun juga berkurang 4, tapi Harunnya aja. 2 kali Harun nggak masuk. Ya, ingat Harunnya aja. Kebanyakan salah di sini, kebanyakan nulis 2H dikurang 4 gini. Padahal ini salah, harus dalam kurung karena yang berkurang itu si Harun aja. Ini kali masuk dulu deh biar enak kaliin ya. Ini jadi min 8, min 4 pindah ke kanan jadi plus 4. Ini adalah Musa. Di Musa sama dengan 2H dikurang 4. Ini persamaan pertama. Kemudian lanjut lagi pernyataannya, 8 tahun yang akan datang umur Musa sama dengan perbandingan umur Musa dengan Harun 7:5. Jadi Musa banding Harun itu sama dengan 7:5. Tapi itu 8 tahun yang akan datang, berarti bertambah 8 masing-masing umur mereka. Ya. Nah, ini kan persamaannya udah M sama 2H dikurang 4. M-nya masukin ke sini aja, gantiin dia. Jadi M-nya diganti dengan 2H min 4 plus 8. 5-nya kali silang ke sini aja langsung, kali 5 gitu. 7-nya kali silang aja langsung ke sini. 7 kali H 7H. 7 kali 8 jadi plus 56. Ini kali masuk jadi 10H. Ini kan plus 4 ya, plus 4 kali dengan 5 jadi plus 20. 7H plus 56. Nah 7 itu pindah ke kiri jadi mengurangi si 10H, jadi tinggal 3H. Nah 56 dikurangin 20 karena 20 pindah ke kanan jadi sama dengan 36. Jadi Harun itu sama dengan 36 bagi 3 sama dengan 12. Yang ditanyakan Musa. Ya udah pakai persamaan ini aja. Jadi Musa sama dengan ya, Musa sama dengan 2 kali Harun, berarti 2 kali Harun 24 dikurang 4 sama dengan 20 tahun umur Musa.
bilangan bulat positif n terbesar sehingga 8 pangkat n dapat membagi 20 pangkat 24. Jadi kita mau nyari 20 pangkat 24 ini dibagi dengan 8 pangkat n. Supaya bisa dibagi dengan 8 pangkat n, n-nya berapa? Kita harus cari 20 sama 8 itu kan bilangan pokoknya. Biar dia bisa dibagi pasti dia punya kelipatan yang sama. Ya, 20 sama 8 itu kelipatan 2 yang memungkinkan. Karena kalau misal kita pakai 3 kan nggak bisa. Ya, karena masing-masing bisa kelipatan 2. Nah, 8 kalau bisa bikin jadi kelipatan 2, jadi 2 pangkat 3n. Kalau 20 itu supaya jadi kelipatan 2 berarti 20-nya 2 kali 10. Jadi 20 kan pangkat 24. Pangkat 24 ini pangkat 24. Nah, ini lihat udah cocok, udah sama-sama polanya itu bilangan pokoknya adalah 2. Nah, supaya 3n jadi 24 berarti n-nya 8. Supaya jadi 24 gitu. Ya, langsung aja. Karena ini bisa, biar bisa dibagi berarti n-nya harus 8. Gitu ya. Hitunglah deret bilangan berikut ini. Di video saya udah kasih tahu dasar-dasar buat ngitung deret kayak begini. Ya, tapi deretnya itu cuma satu gitu ya. Jadi kalau ini kan sekaligus 3 dikali. Jadi konsep dasarnya tetap sama. Jadi kayak gini. Kalau saya ngitung 1 sama 2 sama 3 dan seterusnya sampai 8, caranya gini. Ini ada 8 deret ya, karena kan 1 2 3 sampai 8. Berarti kita ngitung 8. Habis angka 8 berapa? Angka 9. Selalu dibagi 2. Itu ya. Ya, di video saya sebelumnya. Karena ini ada angka lagi dikali 2 kali 3, jadi caranya gini, dilanjut lagi. Ini kan berurutan lagi, berarti habis 9 berapa? 10. Habis 10 11. Ini buat yang ini. Baru dibagi 2 lagi. Gitu caranya ya. Cara ngitungnya. Konsep dasar lihat di video saya sebelumnya, menghitung bilangan sigma. Ya udah kita coret, bagi 2 4, bagi 2 itu 5. Kalau ini kita kali jadi 20, 9 kali 11 jadi 99, 99 kali 2 itu 198, sisa jendolnya 1 jadi 1980 gitu ya. Pecah